Bayangkan, motor yang dibeli dengan susah payah orang tua, dibakar di pinggir jalan hanya karena kesalahan kecil. Semua orang merekam, semua orang marah. Tapi detik berikutnya, wajah polisi itu pucat, karena ia baru sadar siapa sebenarnya pemilik motor itu. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala masalah. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tulis di komentar kalian dari kota mana saja yang sedang menonton, biar kita makin akrab. Siang itu, terik matahari seperti membakar kulit. Jalanan utama kota terlihat padat, kendaraan berseliweran dari segala arah, klakson bersahut-sahutan. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang siswa SMA bernama Fadli melaju dengan motor kesayangannya. Helmnya sudah terpasang rapi. Namun ada satu kelalaian kecil yang membuatnya tak menyangka akan menjadi awal petaka. Surat kendaraan tertinggal di rumah. Pagi tadi, ia terburu-buru karena ada ujian di sekolah. Ibunya sempat menyuruhnya sarapan, tapi ia hanya meneguk segelas air dan langsung bergegas. Di kepalanya, yang penting sampai sekolah tepat waktu. Beberapa ratus meter di depan, tampak barisan polisi berdiri tegak di pinggir jalan. Jalur itu disekat oleh kon oranye, dan beberapa petugas sibuk menghentikan pengendara satu persatu. Sinar matahari memantul dari seragam mereka yang rapi, sementara wajah-wajah para pengendara yang diberhentikan terlihat cemas. Fadli menghela napas. Dalam hati ia berharap bisa lewat begitu saja tanpa diperiksa. Namun langkah takdir berkata lain. Salah satu polisi, bertubuh tegap dengan wajah keras, mengangkat tangan, memberi isyarat agar Fadli menepi. Motor pun dihentikan. Fadli membuka kaca helm, mencoba tersenyum sopan. "Selamat siang, Pak," ucapnya pelan. Polisi itu hanya melirik cepat, lalu bertanya singkat, "Surat-suratnya mana?" Fadli terdiam sebentar, mencoba mengingat. Seketika, rasa panik merayap. "Maaf, Pak, suratnya tertinggal di rumah," jawabnya hati-hati. Wajah polisi itu berubah, matanya menyipit, bibirnya menegang. Nada suaranya meninggi. "Tertinggal? Ini jalan raya. Nak, tidak bisa seenaknya begitu." Beberapa pengendara lain yang ikut terjaring mulai melirik ke arah mereka. Ada yang kasihan, ada yang hanya menonton. Fadli menunduk, mencoba menjelaskan bahwa ia terburu-buru ke sekolah dan surat-suratnya bisa diantar orang tuanya. Namun bukannya mendapat pengertian, polisi itu justru melangkah ke arah belakang motor. Gerakannya cepat, penuh emosi. Dari saku rompi, ia mengeluarkan botol kecil berisi bensin, lalu tanpa banyak bicara mulai menyiramkan cairan itu ke bodi motor. Fadli membelalak, mulutnya terbuka tanpa suara. "Pak, jangan. Itu motor saya. Saya bisa ambil suratnya sekarang," teriaknya putus asa. Namun teriakan itu seperti angin lalu. Petugas itu menyalakan korek, dan dalam hitungan detik, api menyambar. Suara ledakan kecil dari knalpot membuat beberapa orang di sekitar berteriak kaget. Api menjilat ket motor, menghitamkan bodinya, menelan kenangan dan jerih payah keluarga yang membelinya. Bau bensin bercampur asap menyengat hidung, membuat beberapa orang mundur sambil menutup mulut. Fadli berdiri kaku. Dadanya sesak, matanya panas, tapi ia menahan air mata di depan semua orang. Motor itu bukan sekadar alat transportasi. Itu hadiah dari ayahnya saat lulus SMP. Hadiah yang dibeli dari hasil lembur berbulan-bulan. Kenangan perjalanan bersama teman-teman, tawa di sore hari, dan rasa bangga setiap kali mengendarainya kini berubah menjadi abu di pinggir jalan. Sementara itu, polisi yang membakar motor tersebut berdiri dengan wajah datar, seolah tak ada yang salah. Orang-orang mulai berkumpul, merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Suara-suara geram mulai terdengar di antara kerumunan. Namun bagi Fadli, semua suara itu terdengar jauh, seperti bergema di dalam air. Yang ia lihat hanya motor kesayangannya yang kini tinggal rangka,
dan api yang terus berkobar, memantulkan cahaya menyakitkan di matanya. Saat itu, ia tidak tahu bahwa peristiwa ini akan mengubah hidupnya selamanya. Suara teriakan kecil terdengar dari kerumunan yang mulai membesar. Asap tebal dari motor yang terbakar membumbung tinggi, membuat udara di sekitar menjadi panas dan pengap. Api berwarna oranye pekat melahap setiap bagian motor, mengubah cat mengilap menjadi jelaga hitam yang menempel di aspal. Beberapa warga menutup hidung dan mulut dengan kain atau tangan, namun tetap tak beranjak. Rasa penasaran mereka jauh lebih kuat daripada rasa takut akan panas api. Anak-anak sekolah yang lewat berhenti sejenak, menatap dengan mata terbelalak, sebagian merekam dengan kamera ponsel, seakan menyadari mereka sedang menyaksikan momen yang akan menjadi bahan pembicaraan satu kota. Fadli berdiri di dekat pagar pembatas jalan, tubuhnya kaku seperti patung. Wajahnya pucat, tapi matanya merah basah. Di telinganya, suara api terdengar seperti geraman kemarahan yang tak bisa dipadamkan. Beberapa kali bibirnya terbuka, hendak berbicara, namun tak ada kata yang sanggup keluar. Ia memegang erat tali ranselnya, berusaha mengalihkan rasa gemetar di tangannya. Semua momen indah bersama motor itu melintas begitu saja. Perjalanan pagi ke sekolah, tawa bersama teman, bahkan saat ia pulang larut malam seusai membantu ibunya berjualan di pasar. Semua kini hanya tinggal abu. Di antara kerumunan, mulai terdengar bisik-bisik. "Kok bisa sampai dibakar?" tanya seorang pria paruh baya. "Biasanya kan cuma ditilang atau disita," jawab yang lain dengan nada tak percaya. Ada pula yang marah terang-terangan. "Keterlaluan. Ini sudah kelewatan. Ini bukan penegakan hukum, ini penghinaan," teriak seorang ibu sambil menunjuk ke arah polisi yang masih berdiri di dekat motor yang terbakar. Polisi itu tetap bersikap datar. Sesekali menoleh ke arah kerumunan, tapi tatapannya dingin. Api mulai mereda, tapi asap hitam masih mengepul. Bau karet terbakar menusuk hidung, membuat beberapa orang batuk. Salah seorang pemuda mencoba mendekat, berniat memadamkan api dengan botol air mineral. Namun segera dihalangi oleh polisi lain yang ikut berjaga. "Jangan ikut campur," bentaknya. Pemuda itu mundur, tapi tatapan matanya penuh amarah. Keheningan yang menekan tiba-tiba pecah saat seorang pria dari kerumunan maju mendekati Fadli. Wajahnya terlihat gusar, dan suaranya bergetar saat bertanya, "Nak, kamu ini anak siapa?" Fadli menatapnya sebentar, bingung mengapa pertanyaan itu terdengar penting di tengah kejadian seperti ini. Ia belum sempat menjawab ketika pria itu memandang tajam ke arah polisi dan bersuara lebih keras. "Pak, kamu tahu nggak ini anak siapa?" Kerumunan menjadi semakin tegang. Orang-orang mulai merekam lebih dekat, mencoba menangkap setiap kata, setiap ekspresi. Di udara, bukan hanya bau bensin yang menyengat, tapi juga aroma ketidakadilan yang membuat darah semua orang yang melihatnya mendidih. Pada saat itu, Fadli tidak tahu, pernyataan yang baru saja dilontarkan pria itu akan menjadi awal dari gelombang besar yang akan menyeret banyak pihak. Wajah polisi yang awalnya keras mulai menunjukkan keraguan, meski ia masih mencoba menahan diri untuk tidak bereaksi. Di tengah asap yang belum hilang, suasana menjadi semakin panas, bukan lagi karena api yang membakar motor, melainkan karena kemarahan yang mulai berkobar di hati orang-orang yang menyaksikan. Pria yang maju dari kerumunan itu berdiri tegak, wajahnya menegang menahan amarah. Sorot matanya menusuk tajam ke arah polisi yang masih berada di dekat motor yang kini hanya tinggal kerangka gosong. Suaranya bergetar tapi lantang, cukup untuk membuat semua orang yang berdiri di sekitar menoleh. "Pak, kamu tahu nggak ini anak siapa?" Suasana seketika hening. Bahkan suara deru kendaraan di jalan seolah tertelan oleh ketegangan yang mengikat udara. Polisi yang tadi membakar motor itu menatapnya dengan sinis. Alisnya terangkat, bibirnya membentuk garis tipis yang penuh tantangan. "Memang anak siapa?" balasnya dengan nada meremehkan, seolah yakin bahwa siapapun anak ini, dia tidak perlu khawatir. Beberapa polisi lain yang berdiri tak jauh dari lokasi saling melirik, tak ada yang berani memotong percakapan, tapi raut wajah mereka menunjukkan rasa tidak nyaman.
Pria itu menghela napas panjang, menatap Fadli yang masih berdiri terpaku. Kemudian ia melangkah setengah meter lebih dekat ke polisi tersebut. Suaranya kini lebih rendah tapi justru terdengar lebih mengancam. Ayahnya Panglima TNI, dan saat ini sedang dinas di luar kota. Kalau beliau tahu anaknya diperlakukan seperti ini, saya nggak bisa bayangin apa yang akan terjadi. Kalimat itu meluncur seperti petir di siang bolong. Beberapa warga langsung terperanjat. Terdengar gumaman tak percaya, anak Panglima TNI. Sebagian mulai mengangkat ponsel mereka lebih tinggi, memastikan kata-kata itu terekam jelas. Wajah polisi yang tadi membakar motor perlahan kehilangan warna, tatapan sombongnya mulai bergeser menjadi tatapan waspada. Seorang rekan yang berdiri di belakangnya berbisik cepat, mencoba mengingatkan sesuatu. Namun mulutnya terkatup rapat, seolah menimbang apa yang harus dilakukan. Fadli, yang mendengar ucapan itu, merasa dadanya makin sesak. Ia tidak pernah berniat memperkenalkan diri dengan latar belakang keluarganya. Baginya, menjadi anak seorang perwira tinggi bukanlah alasan untuk diperlakukan istimewa. Tapi kenyataan bahwa motor kesayangannya dibakar tanpa alasan yang manusiawi membuatnya tak mampu berkata-kata. Kerumunan semakin riuh, sebagian bersorak setuju, sebagian lagi mendesak polisi itu untuk meminta maaf. Matahari terus menyinari dengan terik, namun hawa di tempat itu terasa dingin. Dingin yang lahir dari rasa takut dan rasa bersalah yang mulai merayap. Polisi itu mencoba menegakkan badan, tetapi gerakannya kaku. Ia melirik ke arah motor yang sudah menjadi abu, lalu ke arah Fadli, kemudian kembali ke kerumunan yang kini merekamnya dari berbagai sudut. Ia tahu, sekali video ini menyebar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pria yang pertama kali membongkar identitas Fadli itu melangkah mundur. Namun tatapannya tetap mengawasi, memastikan setiap detik kejadian ini tersimpan di memori semua orang. Detik itu juga, situasi berubah. Dari sekadar insiden tilang menjadi masalah besar yang akan mengguncang institusi dan menyeret banyak pihak. Setelah kata-kata tentang identitas Fadli terucap, suasana di lokasi berubah drastis. Beberapa polisi yang sebelumnya hanya berdiri berjaga kini saling pandang, wajah mereka menegang. Ada yang berbisik-bisik sambil melirik ke arah polisi yang membakar motor, seakan mencoba memberi sinyal agar segera mengambil langkah. Namun api yang sudah telanjur berkobar bukan hanya pada motor, melainkan juga di hati dan pikiran orang-orang yang menyaksikan. Salah satu petugas yang lebih muda akhirnya bergerak, mengambil alat pemadam api ringan dari mobil patroli. Dengan gerakan terburu-buru, ia menyemprotkan bubuk putih ke arah sisa kobaran. Asap bercampur debu pemadam mengepul, menyelimuti motor yang kini sudah tak berbentuk. Rangka yang hangus, ban yang meleleh, dan jok yang hanya tersisa kawat besi tampak menyedihkan. Setiap semburan alat pemadam itu justru membuat kerumunan semakin berdesis marah. Mereka tahu semua ini sudah terlambat. Di antara kerumunan, seorang ibu parubaya menitikan air mata, entah karena terharu melihat keberanian Fadli menahan diri, atau karena marah melihat ketidakadilan yang nyata di depan mata. Motor itu dibeli dari keringat orang tua, teriaknya dengan suara bergetar. Sorak dukungan terdengar dari beberapa titik. Catat namanya. Rekam semua. Jangan biarkan hilang begitu saja. Ponsel-ponsel terangkat tinggi, merekam dari berbagai sudut, memastikan tidak ada yang luput. Polisi yang membakar motor mencoba mendekat ke arah Fadli, entah untuk meminta maaf atau memberi penjelasan. Namun sebelum sempat berbicara, beberapa orang dari kerumunan maju, membentuk lingkaran seakan menjadi tameng bagi siswa itu. Tatapan mereka tajam, penuh amarah yang ditahan. Udara terasa semakin berat. Setiap gerakan, setiap tarikan napas, seakan diawasi puluhan pasang mata yang siap meledak kapan saja. Sementara itu, beberapa anak muda langsung mengunggah rekaman video ke media sosial. Judul-judul provokatif mulai bermunculan, polisi bakar motor pelajar di tengah jalan, motor dibakar saat tilang, ternyata anak Panglima TNI, dan aksi arogan polisi terekam kamera. Dalam hitungan menit, kolom komentar penuh dengan kemarahan.
Tagar terkait mulai merangkak naik di daftar trending, dan orang-orang yang berada di lokasi menyadari bahwa kejadian ini tidak akan berakhir di sini. Api memang sudah padam, tetapi bara masalah baru saja menyala. Wajah polisi itu terlihat pucat, langkahnya goyah saat mencoba menjauh. Namun tatapan tajam kerumunan mengikutinya kemanapun ia bergerak. Beberapa polisi lain mencoba menenangkan massa, tetapi sulit. Ketidakadilan yang baru saja terjadi terlalu nyata untuk diredam hanya dengan kata-kata. Saat itu, di tengah asap tipis yang masih menggantung, semua orang paham bahwa ini bukan lagi sekadar insiden lalu lintas, melainkan awal dari gelombang besar yang akan mengguncang banyak pihak di luar jalan itu. Kejadian itu tidak butuh waktu lama untuk meledak di dunia maya. Dalam hitungan jam, video pembakaran motor Fadli sudah beredar di berbagai platform media sosial. Potongan rekaman yang memperlihatkan api melahap motor sambil diiringi teriakan warga menjadi pemandangan yang membuat siapapun yang menontonnya geram. Judul-judul video dibuat sedramatis mungkin. Detik-detik polisi bakar motor pelajar. Motor anak Panglima TNI dibakar saat razia. Aksi arogan polisi, warga geram. Jumlah penonton meningkat ribuan setiap menit. Komentar penuh emosi membanjiri setiap unggahan. Tak butuh waktu lama, kabar itu sampai ke telinga Panglima TNI. Saat itu ia sedang berada di luar kota untuk menghadiri pertemuan militer tingkat tinggi. Seorang ajudan membisikkan kabar tersebut, menunjukkan video di layar ponsel. Ekspresinya langsung berubah. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. Ruangan yang sebelumnya ramai dengan obrolan para perwira mendadak terasa sunyi bagi mereka yang melihat wajahnya. Tanpa banyak bicara, ia berdiri, meninggalkan meja pertemuan, dan langsung menghubungi pejabat kepolisian daerah setempat. Suaranya terdengar tenang, namun setiap kata mengandung tekanan yang sulit diabaikan. "Saya ingin polisi itu diamankan sekarang juga. Jangan tunggu besok. Sekarang." Tidak ada yang berani membantah. Perintah itu langsung menggerakkan rantai komando. Telepon berdering di kantor kepolisian setempat, pesan singkat berisi instruksi segera menyebar di grup internal. Nama polisi yang membakar motor itu kini jadi pusat perhatian bukan hanya publik, tetapi juga jajaran internal yang tahu betul dampak besar dari kesalahan fatal ini. Sementara itu, di rumah Fadli, suasana hening. Ibunya duduk di ruang tamu, memeluk tas sekolah anaknya yang tergeletak di kursi. Telepon rumah berdering, dan suara di seberang mengabarkan bahwa sang ayah akan pulang malam ini. Meski hatinya diliputi rasa cemas, ada sedikit rasa lega. Ia tahu, kehadiran sang ayah akan membawa keadilan. Di luar, beberapa wartawan mulai berdatangan, mencoba mengambil gambar rumah, berharap mendapat pernyataan langsung dari keluarga. Malam harinya, layar televisi di berbagai saluran berita nasional menampilkan breaking news. Judul besar berwarna merah tertera di bawah layar. Polisi bakar motor anak Panglima TNI, pelaku dicopot dari jabatan. Foto polisi itu terpampang jelas, diiringi narasi reporter yang menjelaskan kronologi singkat kejadian. Wajahnya tampak pucat di foto, berbeda jauh dari ekspresi dingin saat membakar motor di tengah jalan. Kabar ini bukan hanya jadi pembicaraan di dunia maya, tetapi juga di warung kopi, kantor, hingga meja makan keluarga di seluruh negeri. Banyak yang merasa puas karena tindakan sewenang-wenang itu mendapat konsekuensi cepat, namun tak sedikit pula yang menyadari bahwa jika bukan karena status Fadli sebagai anak pejabat tinggi, mungkin keadilan tidak akan datang secepat ini. Di balik semua sorotan kamera dan pemberitaan, Fadli duduk diam di kamarnya, menatap bingkai foto keluarga di mejanya. Ia tahu badai besar sedang berlangsung di luar sana, tapi untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ada secercah keyakinan bahwa kebenaran masih bisa menang. Malam itu, hujan turun pelan membasahi halaman rumah keluarga Fadli. Lampu teras menyala redup, membentuk lingkar cahaya hangat di tengah udara yang dingin. Dari kejauhan, suara deru mesin mobil terdengar mendekat, diikuti cahaya lampu yang menembus gerimis. Mobil berwarna gelap berhenti tepat di depan rumah. Pintunya terbuka, dan seorang pria berpostur tegap keluar dengan langkah cepat.
Seragam dinasnya masih melekat. Wajahnya tegas namun sorot matanya penuh rasa khawatir. Fadli berdiri di ambang pintu, menunggu tanpa kata. Saat melihat ayahnya turun dari mobil, ia merasakan dorongan emosi yang sulit dibendung. Begitu jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah, sang ayah langsung meraih pundak putranya dan menariknya ke dalam pelukan. Pelukan itu erat, hangat, dan penuh makna. Seakan menjadi perisai yang menutup semua luka hati yang telah terbuka sejak siang tadi. "Nak, kau tak sendiri. Apapun yang terjadi, ayah di sini," ucapnya dengan suara berat namun mantap. Ibunya yang berdiri di samping ikut menitikkan air mata, menyaksikan pertemuan dua sosok yang baginya adalah segalanya. Dalam pelukan itu, rasa takut dan marah di hati Fadli perlahan mencair, digantikan oleh perasaan aman. Ayahnya melepaskan pelukan, menatap dalam ke mata putranya. "Orang yang menzalimimu akan mendapat balasannya. Biar hukum yang bicara, tapi ayah pastikan mereka tak akan lari dari kesalahan." Tak lama kemudian, dering telepon memecah keheningan. Ajudan di seberang memberi kabar bahwa polisi yang membakar motor sudah diamankan dan tengah diperiksa intensif. Posisi dan pangkatnya dicabut sementara proses hukum berjalan. Sang ayah mengangguk pelan, lalu menepuk bahu Fadli. "Keadilan mungkin tidak selalu datang cepat, Nak, tapi malam ini, setidaknya kita sudah melihat bahwa kebenaran masih punya tempat." Di ruang tamu, televisi masih menyala, menayangkan berita yang sama berulang-ulang. Potongan video pembakaran motor itu terus diputar. Namun kali ini diiringi dengan kabar terbaru, pelaku ditetapkan sebagai tersangka, institusi minta maaf secara resmi. Beberapa wartawan yang masih menunggu di depan rumah mencoba memanggil. Namun keluarga memilih tetap berada di dalam, menikmati momen kebersamaan yang baru saja kembali mereka rasakan. Fadli duduk di sofa, diapit kedua orang tuanya. Meskipun hatinya masih terasa berat, senyum kecil mulai muncul di wajahnya. Ia tahu kejadian ini akan dikenang banyak orang, bukan hanya karena status keluarganya, tetapi karena peristiwa ini menjadi simbol perlawanan terhadap kesewenang-wenangan. Di luar, hujan masih turun, seakan membasuh amarah yang sejak siang tadi membara. Malam itu, di rumah sederhana yang hangat, sebuah keluarga kembali merapat, siap menghadapi hari esok dengan kepala tegak. Itulah kisah yang hari ini mengguncang dunia maya. Semoga kita semua selalu dilindungi dari orang-orang yang bertindak sewenang-wenang, dan semoga hukum selalu berpihak pada kebenaran. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.